Tidak ada laporan kerusakan atau kondisi darurat dari pesawat kargo ini, tapi tiba-tiba pesawat mengalami kecelakaan saat mendarat di landasan pacu Bandara Narita, Tokyo. Inilah penerbangan FedEx 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan FedEx 80. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Aku akan langsung masuk membahas mengenai informasi pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh JTSB di tahun 2013. Nah, pesawat yang digunakan dalam penerbangan FedEx 80 ini adalah MD-11 yang diproduksi tahun 1993 dan telah mengumpulkan 40.767 total jam terbang. Ada dua orang kru kokpit di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Captain Kevin Kyle Mosley, usianya 54 tahun dan beliau telah mengumpulkan 8.132 total jam terbang. First officer-nya adalah Anthony Stephen Pino, usianya 49 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau telah mengumpulkan 5.248 total jam terbang. Keduanya memiliki latar belakang militer. Nah, sedikit membahas mengenai sejarah dari MD-11. Mengutip dari Boeing.com, MD-11 adalah trijet berbadan lebar yang mulai dikirimkan tahun 1991 dan berakhir tahun 2001. MD-11 memiliki panjang 18,6 kaki atau lebih panjang dari trijet DC-10. MD-11 diproduksi di Long Beach, California, namun Boeing mengakhiri produksi MD-11 pada tahun 2000 setelah membangun 200 pesawat. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan ini, kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 23 Maret 2009, sebuah MD-11 yang dioperasikan oleh FedEx yang merupakan pesawat kargo dengan nomor penerbangan 80 dijadwalkan untuk terbang dengan rute Bandara Guangzhou menuju ke Bandara Narita. Nah, karena ini adalah pesawat kargo, maka tidak ada penumpang di dalamnya kecuali 2 orang pilot. MD-11 ini take off dari Bandara Guangzhou sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat. Perjalanan akan memakan waktu kurang lebih selama 3 jam 26 menit dan first officer bertugas sebagai pilot penerbang. Pesawat ini terbang normal dari Guangzhou menuju ke wilayah udara Jepang. Hingga kemudian kru dari FedEx 80 ini mulai berkomunikasi dengan petugas menara kontrol dan pesawat ini diinstruksikan untuk mendarat di runway 34L Bandara Narita, Tokyo. 7 menit sebelum pesawat ini mendarat, petugas menara kontrol menginformasikan mengenai angin di runway. Hanya beberapa saat setelahnya roda pendaratan pesawat MD-11 ini diturunkan. Namun ternyata pesawat ini mengalami turbulensi sebanyak 2 kali. Pesawat ini semakin lama semakin dekat dengan Bandara Narita, Tokyo. Namun tanpa adanya peringatan, tiba-tiba saja ketika roda pendaratan untuk pertama kalinya touchdown atau menyentuh runway, pesawat ini langsung meluncur dan kemudian bagian belakang pesawat ini terbakar dan pesawat benar-benar tidak stabil. Pesawat ini kemudian terbalik hingga sayap sebelah kirinya patah dan pesawat terbakar dan terus terseret sekitar 9 meter. Petugas ATC yang melihat terjadinya kecelakaan langsung menyalakan alarm emergency untuk memberitahu pihak pemadam kebakaran. Dan setelahnya tim pemadam kebakaran langsung meluncur ke runway 34L, tempat di mana lokasi kecelakaan itu terjadi. Tim pemadam kebakaran melaporkan bahwa api membakar habis bagian kokpit dan setelah api padam, tim pemadam kebakaran melaporkan bahwa kedua pilot dalam keadaan meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 6:48 pagi waktu setempat dan ini merupakan kecelakaan terbesar di Bandara Narita, Tokyo. Kita beralih ke investigasi untuk mengetahui apakah penyebab kecelakaan pada FedEx 80 ini sama dengan kecelakaan yang terjadi pada FedEx 14 di New York. Melihat lokasi kecelakaan, setengah dari pesawat ini terbakar dan dunia perlu tahu penyebab dari kecelakaan pesawat ini. Apakah pelajaran dari kecelakaan FedEx 14 ini lupa untuk diterapkan atau mungkin ada penyebab lain? Beruntungnya investigator mendapatkan rekaman detik-detik kecelakaan pesawat FedEx 80 ini dan mereka juga menduga ada pendaratan yang dipaksakan dilakukan oleh pilot dalam penerbangannya. Tapi mengingat adanya kecelakaan pada FedEx 14, mungkin saja masalahnya memang ada pada MD-11. Ada beberapa hal juga yang dicurigai oleh tim investigasi. Apakah mungkin karena adanya wind shear di runway sehingga pesawat mengalami kecelakaan?
Kemudian ada lagi dugaan yaitu kemungkinan kargo berpindah di detik-detik terakhir sebelum pesawat ini touchdown. Tapi ternyata dua hal ini bukan merupakan faktor terjadinya kecelakaan pada FedEx 80 karena setelah diselidiki tidak ada wind shear di runway pada saat pesawat touchdown dan tali pengikat yang mengikat kargo di pesawat ini masih terpasang. Sementara itu, salah seorang investigator akhirnya menemukan black box dari puing-puing pesawat. Namun black box ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Oleh karena itu, investigator mengirim black box ini ke NTSB di Washington agar bisa dipulihkan data-datanya. NTSB kemudian membantu dan bergabung dalam penyelidikan FedEx 80 mengingat pesawat yang mengalami kecelakaan ini berasal dari Amerika Serikat. Ketika CVR sudah dipulihkan, kemudian tim investigasi ini mulai menyelidiki dan mendengarkan percakapan antara kru 80 dengan petugas menara kontrol. Di sanalah diketahui bahwa petugas menara kontrol sempat menginformasikan mengenai kondisi angin. Hal lainnya dari percakapan CVR yang kemudian menjadi poin utama bagi tim investigasi adalah ketika mendengar suara altimeter di pesawat yang mengungkap bahwa pesawat ini turun dengan sangat cepat. Hal ini seperti dibenarkan melalui rekaman dari CCTV bandara. Pesawat ini memang terlihat turun lebih cepat. Beruntung karena tim investigasi memiliki rekaman milik Bandara Narita yang merekam detik-detik pada saat pesawat ini mulai mendarat di runway. Dan mereka juga bisa melihat ketika pesawat ini berada di ketinggian 30 kaki, pesawat masih terlihat stabil. Kemudian pesawat turun ke ketinggian 20 kaki masih juga terlihat stabil. Namun setelahnya pesawat ini tiba-tiba saja terbalik dan terbakar. Maka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini, tim investigasi harus mengungkap data FDR. Dan dari data FDR inilah kemudian diketahui beberapa fakta. Mengutip dari Air Crash Investigation, seharusnya pilot mengangkat hidungnya untuk memperlambat pendaratan dan membiarkan pesawat meluncur ke tanah. Bahkan salah seorang investigator mengungkap bahwa sebenarnya pilot harus sudah mengangkat hidung pesawat ini di ketinggian 30 kaki. Tapi yang terjadi dalam penerbangan ini justru pada saat pesawat berada di ketinggian 25 kaki, hidung pesawat juga masih belum dinaikkan ke atas. Dan diketahui pilot terlambat untuk mengangkat hidung pesawat ini ke atas sehingga pesawat ini turun dengan sangat cepat menuju ke runway. Tapi pertanyaan besar muncul dari tim investigasi, bagaimana mungkin pilot membiarkan hal itu terjadi? Kemudian salah seorang investigator melihat pergerakan pesawat dari rekaman bandara. Saat itu, hal yang dilihat dari rekaman milik Bandara Narita adalah pesawat sempat naik ke kiri atas, naik ke kanan atas, kemudian turun dan naik lagi. Diduga oleh tim investigasi adalah karena pilot mencoba untuk menyesuaikan perubahan arus angin ketika mereka mengalami turbulensi. Angin yang bertiup kencang inilah yang membuat pilot tidak menyadari bahwa pesawatnya sudah turun dengan sangat cepat. Namun saat itu diduga first officer masih tetap berusaha untuk bisa mendaratkan pesawat ini dengan normal. Diketahui juga bahwa semua sistem di dalam pesawat bekerja dengan baik, hanya saja pilot terlambat mengangkat hidung pesawatnya. Belajar mengenai kecelakaan dari FedEx 14 di Newark, maka tim investigasi juga lagi-lagi mengungkap bahwa sebenarnya MD-11 yang memiliki badan yang lebih panjang dan juga lebih lebar ini memiliki ekor yang lebih kecil daripada DC-10. Nah, inilah yang membuat akhirnya pesawat MD lebih sulit untuk melakukan pendaratan. Ternyata alasan kecelakaan pada FedEx 80 ini hampir mirip dengan kecelakaan FedEx 14. Tapi tim investigasi asal Jepang ini tidak berhenti sampai di sana. Mereka mengungkap faktor penyebab lain sehingga FedEx 80 kembali mengulang kecelakaan yang terjadi pada FedEx 14. Investigator akhirnya menyelidiki latar belakang dari kedua pilot yang meninggal akibat peristiwa ini. Diketahui sebelum bekerja di FedEx, Captain Mosley menerbangkan F-4 untuk marinir Amerika dan sebagai pilot sipil dia terbang lebih dari 8.000 jam. Tapi baru-baru ini ia kembali terbang setelah mengambil cuti yang cukup lama karena penyakit di bagian tulang belakang. Sementara first officer-nya merupakan mantan pilot militer. Jadi sebenarnya tim investigasi ini bingung. Kedua pilot bukanlah orang sembarangan. Mereka berpengalaman dan mereka juga terlatih. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian investigator juga mengungkap data lain dari first officer. Diketahui bahwa first officer ini pernah gagal dalam simulasi pendaratan pesawat dan juga merupakan first officer yang kurang terlatih.
Tim investigasi ini kembali menyelidiki CVR dan mereka menemukan kunci masalah dari kecelakaan ini. 45 menit sebelum pesawat mendarat, terdengar di rekaman CVR bahwa kedua pilot ini mengantuk, mereka kelelahan. Setelah melakukan penyelidikan panjang mengenai jam terbang dan jam kerja kedua pilot, tim investigasi mengungkap bahwa mereka telah terbang 10 hari dan pilot terbang selama 38,5 jam dan menempuh hampir 17.700 km dan 8 zona waktu. Kemudian ada pertanyaan yang sepertinya belum terjawab menurut tim investigasi. Kenapa kedua pilot tidak menyadari bahwa pesawat ini telah terpental sebanyak 3 kali di runway? Hingga kemudian tim investigasi akhirnya melakukan sebuah simulasi penerbangan FedEx 80 di sebuah simulator MD-11. Dan hasil dari simulasi itu mengungkap bahwa kedua pilot ini tidak sadar bahwa pesawatnya terpental karena mengalami ilusi optik. Mengutip dari Air Crash Investigation, salah seorang investigator mengungkap mengenai terpentalnya pesawat ini beberapa kali. Saat roda pendaratan pertama kali menyentuh runway, saat itu pilot belum menyadari bahwa pesawatnya telah menyentuh runway karena pesawat itu kembali terangkat sekitar 4 meter. Setelah itu, pilot kemudian menurunkan hidung pesawat sehingga pesawat terpental dan kemudian terangkat lagi, setelah itu terpental dan terjadilah kecelakaan. Tim investigasi mengungkap beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan FedEx 80. Penyidik yakin kedua pilot kelelahan dan berjuang dengan angin kencang sebelum pendaratan dan kemudian terlambat menaikkan hidung pesawat sehingga pesawat mendarat terlalu cepat. Pilot juga pada saat itu diyakini tidak menyadari bahwa pesawat telah terpental hingga kemudian memutuskan untuk menurunkan kembali hidung pesawat yang akhirnya membuat pesawat kembali terpental. Beberapa rekomendasi dikeluarkan oleh Biro Investigasi Jepang agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi kembali. Salah satu rekomendasinya adalah agar melakukan pelatihan terhadap kru untuk membuat kru lebih banyak mengetahui cara mendaratkan pesawat long body khususnya pada MD-11. Nah, sebenarnya penyebab kecelakaan FedEx 14 dan FedEx 80 ini sama, hanya saja dalam kecelakaan ini Biro Investigasi Jepang mengungkap faktor lain yang berkontribusi dalam kecelakaan ini. Itulah informasi mengenai sejarah penerbangan FedEx 80 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.